Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita kitab Arba'una Hadisan li Nailil Jannah. 40 hadis yang menerangkan jalan menuju ke surga. Yang di akhir pertemuan ini hadis yang ke-39 dan 40. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasiru qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal, suatu ketika dalam suatu perjalanan Mu'ad bin Jabal ini pernah dekat sekali dengan Rasulullah ketika ia berjalan. Pada saat dekat itulah sahabat Mu'ad bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku amal yang mampu untuk memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Menjawab permintaan sahabat Mu'ad bin Jabal ini, Rasulullah bersabda, qala laqad sa'altani an azimin wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Wahai Mu'ad bin Jabal, kamu bertanya tentang hal yang besar, tapi fa'inahu yasirun, tapi itu ringan, gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Nah, akhirnya dilanjutkan oleh Allah, ta'budallaha wa la tusyriku bi syai'a. Yang pertama, kamu beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan dengan apapun. Atau itu. Jadi harus ta'budallah, ikhlas ketika menghamba kepada Allah, ketika dia itu beribadah tidak menyekutukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang merusak amal ibadah itu ya karena ia menyekutukan, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat sebuah buah mangga, kelihatan di luarnya itu bagus, SMS, sangat mulus sekali, tapi ketika dikupas ternyata ada ulatnya. Kalau ada ulatnya, dibalik lagi masih ada ulatnya. Semacam ini buahnya pasti akan terbuang. Amal yang tidak ikhlas yang seperti itu juga. Anta'budallaha wa la tusyriku bi syai'a. Yang pertama, beribadah pada Allah dan jangan menyekutukan ia dengan apapun. Ikhlas adalah salah satu kunci. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Sudah kita bahas banyak kemarin. Wa tu'tiyaz zakah, dan tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan puasalah Ramadan. Wa tahujjul baita, dan hajilah ke Baitullah. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Lanjut Rasulullah SAW berkata, maukah kamu saya tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun, puasa adalah benteng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan. Sedekah itu bisa menghilangkan dosa, khati'at. Kama yudfi'ul ma'u an-nar, seperti
api yang menghilangkan api, seperti air yang menghilangkan api, memadamkan api. Wa sholatur rajuli min jawfil lail. Dan selanjutnya abwabul khair, pintu-pintu kebaikan adalah sholat di penghujung malam, yaitu sholat tahajud. Itu hadis yang ke-39. Sekarang yang terakhir, al-hadis al-arba'un, hadis yang ke-40. An Mu'ad bin Jabal, sama dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia dijamin masuk surga. Akhir hidupnya mampu mengatakan kalimat la ilaha illallah. Siapa mereka yang mampu untuk mengakhiri kalimat dengan la ilaha illallah? Tentu saja ya orang yang sudah terbiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak biasa zikir, ya sulit. Orang itu kan karena kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia misalkan dia kesandung, dia mengatakan innalillah, ya secara refleks juga akan mengatakan la innalillah. Tapi ketika dia kesandung mengatakan hal yang nggak baik, pincuk misalnya, ya yang keluar ya pincuk. Masa saya harus kenalan dancuk, pincuk dan apapun. Karena apa? Refleks, di situ refleks. Sehingga orang yang membiasakan kalimah zikir pada Allah lebih punya kesempatan akhirnya untuk mengakhiri kalimah la ilaha illallah. Dan kita harus hati-hati. Sekarang ini ada kebiasaan anak-anak muda itu menggunakan apa ini? Handset. Nah, yang kalau handsetnya ini Quran, sholawat mungkin nggak bermasalah, tapi kalau ketika dimasukkan ini lagu-lagu dan lain sebagainya, ini kan terekam di dalam pikiran, di alam di bawah sadar kita. Takutnya ketika waktu ajal tiba, yang keluar adalah di alam sadar kita, yang keluar bukan la ilaha illallah, bukan zikir, tapi yang keluar di mulut kita adalah buka sidik jos. Masa mau mati kok buka sidik jos langsung meninggal. Tapi kalau sudah terbiasa, kalau kita mau menggunakan headset ya jangan sering-sering lah. Artinya ya ada imbangannya dengan yang kita masukkan dalam telinga. Ini adalah zikir pada Allah, sehingga alam di bawah sadar kita itu sudah terekam kalimah-kalimah thayyibah. Semoga saja kita termasuk orang yang mampu mengakhiri hidup kita dengan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Semoga saja kita termasuk orang yang bahagia, orang yang sukses dunia akhirat. Demikian yang mampu kita aturkan di bulan puasa hari ini. Semoga saja 40 hadis yang sudah kita kaji ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya yang membaca kitab ini. Semoga saja diterima amal kita di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.